Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali ya di channel Biko Story. Bagi kalian yang baru saja berkunjung, perlu kalian ketahui bahwa channel ini adalah channel yang membahas berbagai hal, kisah, kasus, misteri hingga sejarah dalam kemasan cerita bergambar. Dan pada video kali ini, admin akan kembali mengulas salah satu request dari kalian. Satu dari sekian banyak kisah yang terjadi di tahun 98, yaitu kebakaran hebat yang terjadi di Mall Klender, Jakarta. Tahun 1998 menjadi puncak dari krisis finansial atau yang sering kita dengar dengan nama krisis moneter, di mana pada saat itu terjadi sebuah inflasi rupiah. Harga kebutuhan dasar meningkat dengan sangat tajam, sehingga kekacauan terjadi di seluruh negeri. Terlebih lagi di pusat ibu kota, yaitu Jakarta. Kekacauan yang terjadi bukan hanya mengenai ekonomi, tapi juga sudah merambah ke gesekan antar etnis. Di tahun itu, rasisme terhadap Tionghoa sangat tinggi, sehingga mereka menjadi bulan-bulanan oleh kebanyakan masyarakat. Serangan terhadap suatu etnis atau penjarahan menjadi momok yang sangat menakutkan kala itu. Orang-orang seperti mulai kehilangan akal sehatnya. Mereka mencuri dan bahkan melakukan tindak asusila. Karena pada saat itu, pemerintah sudah dianggap tidak lagi memiliki kuasa. Penjarahan dan perusakan terjadi di mana-mana, tidak terkecuali di mal besar. Masyarakat yang sudah kalap, mereka menyerbu pusat perbelanjaan. Dan tidak hanya itu, terkadang tempat yang sudah dijarah pun hangus terbakar. Inilah yang juga terjadi di Mall Klender. 15 Mei 1998, puluhan petugas keamanan bahkan beberapa jawara dikerahkan untuk mengamankan Mall Klender. Beberapa di antara mereka membawa senjata tajam yang dimaksud untuk menggertak warga yang akan menjarah. Mereka semua berbaris membentuk pagar betis agar semua area terlindungi. Namun ternyata semua itu tak cukup untuk mengamankan sebuah mall. Warga awalnya sudah ciut melihat penjagaan itu. Namun tiba-tiba mereka kembali lagi mencoba menerobos. Rupanya ada segelintir oknum atau sebut saja dengan provokator yang terus menggoreng massa untuk menerobos masuk. Menurut Suyono yang saat itu menjadi saksi, oknum ini memiliki postur tubuh yang tegap serta potongan rambut model cepak. Dan tidak hanya itu, mereka juga ternyata membawa senjata api. Dengan menunggu waktu yang tepat, massa dan beberapa orang provokator itu terus menunggu. Mereka menunggu agar penjagaan menjadi lengah. Di tengah kekacauan itu, tiba-tiba saja, salah satu provokator itu menembakkan senjata ke arah langit dan kemudian berteriak, "Masuk! Ayo kita jarah!" Warga menjadi panik sekaligus terbakar amarah. Mereka semua berhamburan ke dalam mall. Pagar betis yang diisi oleh jawara dan juga petugas keamanan sudah tidak lagi mampu menahan gelombang serbuan. Salah satu dari petugas keamanan kemudian berteriak, "Kalian boleh jarah, tapi jangan dibakar. Ingat, tapi jangan dibakar." Mau bagaimana lagi? Para petugas keamanan itu sudah tidak bisa lagi berbuat apa-apa. Mereka semua kemudian menjarah mal itu hingga lebih dari 1 jam. Pada saat itu kondisi listrik padam dan tidak ada penerangan dalam mal. Warga yang masuk kemudian menjarah dalam keadaan gelap gulita. Mereka sudah tidak bisa lagi melihat barang-barang dalam mal itu. Yang penting bisa digapai, pasti akan mereka angkut. Suyono yang menyaksikan hal itu mengatakan bahwa warga seperti kesurupan. Mereka berlari ke sana dan kemari, mengamankan barang yang bisa mereka ambil. Di saat semua orang sibuk menjarah, tiba-tiba beberapa orang membawa kasur dan juga kain-kain ke tengah ruangan. Beberapa yang lain membawa sebuah jerigen yang sepertinya isinya adalah bensin. Mereka adalah pria dengan badan tegap serta rambut yang cepak. Dikatakan bahwa tubuh mereka besar. Dan sepertinya mereka lah yang sempat menjadi provokator. Membaca gelagat yang tidak beres, beberapa orang warga langsung berteriak, "Jangan dibakar! Jangan dibakar!" Namun dengan senjata apinya, pria itu justru mengancam balik. Beruntung bagi mereka yang masih sadar, mereka cepat mencari jalan keluar. Karena setelahnya, pria-pria itu langsung membakar tumpukan kasur dan kain. Dan karena yang terbakar adalah lantai 1, di mana disitulah jalan keluar dari mal itu. Banyak warga yang akhirnya terjebak tidak bisa keluar. Ditambah lagi, spons dari kasur yang terbakar kemudian mengeluarkan asap hitam yang sangat pekat. Sehingga besar kemungkinan
beberapa orang warga bisa langsung pingsan jika menghirupnya. Ibu Atin yang kala itu juga menjadi saksi, namun ia melihat dari luar gedung. Pasukan berambut cepak itu melempari kaca mal, kemudian juga melemparkan ban ke dalam mal. Dan yang lebih mencengangkan, ternyata mereka juga melemparkan bom molotov. Hal itu dilakukan saat warga penuh di dalam mal. Walaupun pada saat itu banyak yang melihat aksi mereka, bahkan mereka seolah menjadi tontonan, namun mereka tetap saja menjalankan aksinya. Sepertinya hal ini memang sudah direncanakan. Entah apa maksud dari perbuatan mereka. Peristiwa tersebut terjadi di sekitar jam 3 sore. Dan tak lama setelahnya, asap hitam langsung keluar dari gedung. Kebakaran hebat pun terjadi. Sebagian besar dari warga yang ada di dalam, mereka semua terbakar hidup-hidup. Beberapa yang masih sempat menyelamatkan diri, mereka naik ke atas dan kemudian akhirnya nekat melompat. Warga yang melihat hal itu pun langsung berbondong-bondong membantu. Mereka menyiapkan kasur dan juga kain untuk menangkap orang-orang itu. Namun yang lompat jumlahnya hanya sedikit. Sebagian besar pingsan duluan karena menghirup asap pekat. Dan akhirnya mereka pun terbakar. Setelah api dalam mal itu padam, warga juga kemudian membantu evakuasi. Mereka terpaku saat masuk ke dalam mal itu. Pemandangannya sangat mengenaskan. Beberapa warga yang tak sanggup melihat pun langsung keluar. Ratusan mayat itu menumpuk menjadi satu. Mereka sudah tidak bisa lagi dikenali. Sudah tidak bisa lagi dibedakan antara satu dan yang lainnya. Sepertinya para korban pada saat itu terkepung api dan mereka berkumpul menjadi satu. Jumlah korbannya pun sangat luar biasa. Dari yang berhasil dievakuasi, jumlahnya ada di kisaran 400 jenazah. Dan fakta yang diketahui, tidak semua korbannya adalah penjara. Sebagian justru adalah warga dari luar yang pada saat itu melihat mal terbakar. Mereka kemudian masuk untuk mencari dan menyelamatkan keluarganya. Namun mereka tak pernah lagi keluar. Mayoritas jenazah kemudian dibawa ke Rumah Sakit Umum Cipto Mangunkusumo. Namun petugas medis sangat sulit mengidentifikasi dan dipersilahkan bagi warga yang mengenali jenazah keluarganya. Mereka dipersilahkan untuk membawanya. Semenjak peristiwa itu pun, tidak ada warga yang berani nongkrong di tempat tersebut. Pasalnya, sampai dengan berminggu-minggu setelahnya, masih saja tercium bau amis darah dan juga bau daging yang terbakar. Sebagian warga tidak ingin melihat mal itu karena duka yang begitu mendalam. Banyak dari orang tua yang saat itu kehilangan anaknya. Bahkan konon disiarkan lewat speaker masjid agar para orang tua ikhlas jika seandainya anaknya tak kembali. Besar kemungkinan mereka ikut menjadi korban dari kebakaran tersebut. Sementara dari peristiwa ini, sampai saat ini tidak diketahui siapa pria-pria dengan rambut cepak itu. Namun warga yang melihatnya tidak berani memberikan kesaksian secara langsung. Mungkin saja mereka takut jika diincar. Begitupun dengan Suyono yang menjadi saksi dalam kisah ini. Nama ini adalah nama samaran. Nama sebenarnya tidak ingin ia sebutkan. Ia kemudian menceritakan kisahnya kepada salah satu reporter dari Merdeka. Sebagian dari warga juga memberikan peninggalan dari sanak famili yang menjadi korban kepada TGPF, yaitu Tim Gabungan Pencari Fakta. Meski demikian, tetap saja aktor intelektual dari peristiwa ini sampai saat ini masih belum terungkap. Jika kalian tahu informasi lain, atau mungkin punya koreksi dan juga pendapat yang berbeda, silahkan tuangkan pendapat kalian dalam kolom komentar di bawah. Inilah kisah dari tragedi kebakaran Mall Klender. Salah satu kisah kelam dalam masa krisis moneter. Sekian dari admin untuk kisah kali ini. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.